Saya berharap langsung direct ke Pak Jokowi, Pak, Bapak itu misalnya mau jujur melakukan aja, nggak ada masalah bagi Bapak, ya kan? Ya kan? Rakyat pasti mau memaafkan kalau Bapak mau jujur gitu. Nggak ada, kita itu nggak mengenal dendam lama, itu nggak mengenal gitu. Orang kalau sudah ngaku ya sudah, kita maafkan saja. Gitu. Heran saya di zaman Jokowi, PKI kok berani nongol, saudara-saudara. PKI udah mulai berani bangkit, PKI sudah mulai berani unjuk gigi, PKI sudah mulai berani menunjukkan aring bayinya, saudara-saudara. PKI sudah mulai berani. Saya tanya semua orang-orang Sampang, jikalau PKI bangkit, rela apa tidak? Jawab yang keras, rela apa tidak? Ridho apa tidak? Kalau PKI bangkit, perang jangan, perang jangan, lawan jangan. PKI sudah bangkit, saudara-saudara. Kemarin hari Minggu, 2 minggu yang lalu, di gedung LBH, masyarakat Jakarta dan umat Islam mendapatkan kabar bahwasanya di gedung LBH terjadi pertemuan orang-orang PKI, pendukung PKI. Maka umat Islam dan masyarakat Jakarta datang ke itu gedung, demo depan gedung, ingin masuk ke dalam gedung untuk membubarkan itu acara. Masuk ke dalam gedung, ingin menggebuk itu Jokowi, ingin menggebuk PKI sebagaimana dikatakan Jokowi. Apa kata Jokowi? Kalau PKI nongol, kalau PKI kelihatan, gebuk, kata Jokowi. Umat Islam, masyarakat Jakarta dan sekitarnya datang pengen menggebuk itu PKI sebagaimana dikatakan Jokowi. Datang ke sana untuk membuktikan kesetiaan kita kepada NKRI, untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Pancasila, untuk membuktikan kesetiaan umat Islam kepada Merah Putih, untuk membuktikan bahwasanya kami umat Islam, kami para santri tidak rela dan tidak ridho, dan tidak ada tempat bagi PKI untuk bangkit dan hidup di Indonesia. Tetapi ketika umat Islam datang ke sana untuk menggebuk PKI, untuk membubarkan PKI, bukan PKI yang bubar, bukan PKI yang digebuk, justru umat Islam yang dibubarkan dan digebuki oleh polisi yang jadi anjing-anjingnya PKI, saudara-saudara. Polisi jadi anjing-anjingnya PKI, polisi jadi penjaganya PKI, polisi jadi pelindungnya PKI. Mudah-mudahan polisi di sini nggak sama seperti polisi di sana. Amin, amin, amin. Sebab polisi di sini, masya Allah, dekat sama ulama. Saudara-saudara, PKI, Partai Komunis Indonesia, yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya agama, menghalalkan segala cara demi kekuasaan, bahkan harus membunuh puluhan ribu umat Islam. Para kiai dibantai, para santri dibantai, dan yang paling banyak dibantai adalah kiai NU, saudara-saudara. Yang paling banyak dibantai santri-santri NU. Umat Islam dibantai oleh mereka. Mereka benci kepada Islam, anti sama kiai, anti sama santri. PKI yang tidak punya Tuhan, anti kepada Pancasila, pengkhianat bangsa, pengkhianat Merah Putih, yang dimana mereka membantai umat Islam dengan keji, dengan sadis, tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya hati. Ada yang digusuk, mereka yang mau dibunuh, ini yang mau dibunuh disuruh gali kubur. Gali kubur, dimasukkan, ditusuk pakai bayonet sampai mati, saudara-saudara. Ada yang dicongkel biji matanya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diperkosa, ada yang dibunuh depan anak istrinya, ada yang ada yang ditembak dengan senjata massal, dikumpulkan ditembak, ada yang dibunuh dipertontonkan, ada yang digantung, ada yang mutilasi, ada yang dikubur hidup-hidup. Para jenderal dilempar ke dalam sumur, mereka, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai,
Bukan hanya santri, seorang Habib pun tidak lepas dari pembunuhan mereka. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid, Jember. Kamu tahu ini Habib Ali bin Abdullah Hamid diculik sama PKI, dibawa ke hutan. Intinya aja cerita pendeknya, Habib Ali diculik, dibawa ke hutan, ditembak berkali-kali, tidak mempan tuh senjata, saudara-saudara. Ditembak berkali-kali nggak masuk itu senjata, dibacok nggak mempan. Akhirnya ini PKI otaknya licik. Apa kata mereka? Beb, kalau kamu masih ditembak nggak mempan, saya pergi ke rumah kamu, saya bunuh anak istri kamu sama keluarga kamu. Namanya kita orang laki-laki. Kalau laki-laki ini mending kita aja yang mati, jangan sampai anak istri kita. Akhirnya kata Habib Ali, ya sudah, izinkan saya untuk sholat dulu. Akhirnya beliau melaksanakan sholat, selesai sholat, sudah silahkan tembak saya. Akhirnya beliau ditembak dan mati syahid, saudara-saudara. Habib dibunuh oleh mereka, saudara-saudara. Kejamnya mereka. Siapapun yang melawan mereka pasti dibunuh oleh mereka, saudara-saudara. Itu PKI. Nah, PKI yang udah mau bangkit, ini fakta, bukan bohong-bohong. Banyak orang-orang bilang, ngomong PKI bangkit, PKI sudah mati, nggak bakal bangkit lagi. Kata siapa PKI tidak bakal bangkit lagi, saudara-saudara? PKI sudah bangkit. PKI sedang menyiapkan kekuatan, sedang menyusun rencana untuk mengambil alih Indonesia. Oleh karena itu kita umat Islam tidak boleh diam, saudara-saudara. Saya heran sama polisi kemarin itu, kenapa bukan PKI yang dibubarin? Kenapa bukan PKI yang digebuk? Kenapa malah umat Islam kemarin yang digebuk? Oh, gara-gara umat Islam kemarin demonya itu sampai tengah malam, sampai jam 12, udah gitu nggak ada izin. Oh, gara-gara umat Islam demo nggak ada izin. Terus kami mau tanya, apakah PKI yang bikin acara dalam gedung LBH punya izin? Takbir! Kalau polisi mengizinkan PKI yang bikin acara, berarti mereka ridho, berarti mereka rela dengan bangkitnya PKI di Indonesia, saudara-saudara. Kamu tahu jahatnya mereka? Kamu tahu jahatnya mereka? Ada saya punya murid ditembak pakai peluru karet, saudara-saudara. Ada yang dilindas pakai motor trail. Untung murid saya kebal jadi nggak mempan. Ada yang dilindas pakai motor trail. Ada yang dipukul pakai pentungan. Jadi kebalik kayak kita yang PKI dibikin sama mereka. Jadi kayak kita umat Islam yang PKI. Jadi kayak kita yang bajingan, saudara-saudara. Oleh karena itu kami umat Islam, khususnya kami para santri, saya nggak ngomong ulama dulu, santri. Karena yang jadi korban PKI, santri dan ulama yang paling banyak, betul? Oleh karena itu kami para santri, kami umat Islam menyampaikan, kalau polisi, siapapun pejabat pro kepada rakyat, melayani rakyat, melawan PKI, maka polisi dan pejabat itu jadi sahabat rakyat, betul? Tapi kalau polisi, siapapun, polisi, presiden, siapapun, jadi anjing-anjingnya PKI, jadi penjaganya PKI, jadi pelindungnya PKI, demi Allah, puluhan juta santri umat Islam akan bangkit untuk kita tidak akan tinggal diam, kita akan bangkit untuk melawan. Kurang ajar Ustadz Kiai Habaib yang menyerukan tentang bahaya latennya PKI ditangkap satu persatu. Alfian Tanjung contohnya. Alfian Tanjung ditangkap sama polisi. Kenapa? Gara-gara Alfian Tanjung mengatakan di istana sering diadakan pertemuan rahasia PKI. Ditangkap. Setelah bebas demi hukum, baru keluar ke ujung pintu, udah ditangkap lagi sama polisi. Ditangkap. Alasannya apa? Karena laporan PDI. Kenapa PDI bikin laporan pencemaran nama baik? Karena Alfian Tanjung mengatakan PDI adalah sarangnya PKI. Makanya langsung Alfian Tanjung ditangkap lagi. Saudara-saudara, Alfian Tanjung yang selama ini dengan giat, selama ini dengan gigih menyampaikan bahwasanya bahaya tentang PKI, fakta-fakta kebangkitan PKI, malah ditangkap gara-gara menyampaikan dan mengatakan PDI adalah sarang PKI. Emang benar, saudara-saudara, setiap kita ngomongin PKI pasti PDI yang nongol.
Orang ngomongin PKI, PDI yang nongol, berarti merasa tersinggung dia, saudara-saudara. Nah, sekarang saya mau tantang PDI. Saya mau tantang polisi. Saya mau tantang PDI. Alfian Tanjung, kalian tangkap gara-gara mengatakan PDI sarang PKI. Saya tantang kalian. Saya Pak Harbin Smith mengatakan pada malam hari ini PDI sarang PKI. Ayo tangkap PDI sarang PKI. Mau apa? Hah? PDI sarang PKI. Kurang ajar kalian. Orang ngomong tentang PKI, kalian tangkap. Oleh karena itu makanya kalau kalian ketemu sama PKI, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai simbol PKI, jangan bawa kantor polisi. Jangan bawa kantor polisi, jangan. Bodoh. Bawa kantor polisi. Kenapa? Kalau kalian bawa ke kantor polisi, nanti kalian yang ditangkap sama polisi. PKI-nya dibebasin nanti, betul? Betul. Kalian bawa PKI, Pak, ini Pak, ada orang pakai logo PKI, Pak. Kamu yang ditangkap sama polisi. PKI-nya dibebasin, betul? Berarti kalau ketemu PKI, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai logo PKI, pendukung PKI, siram bensin, bakar. Saya tanya, di Madura kalau ada begal, kalau ada perampok, biasanya diapain? 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 Dibakar. Saya tanya sama kamu, PKI sama begal mana lebih bahaya? PKI sama begal mana lebih bahaya? PKI sama perampok mana lebih kejam? Mana lebih bangsat? Mana lebih biadab? Lebih binatang? Lebih tidak punya hati? Perampok dan begal saja dibakar, berarti kalau ketemu PKI diapain? Berarti kalau ketemu PKI diapain? Kau hidup saudara-saudara. Sebelum mereka bunuh kita, kita bunuh mereka duluan, betul? Sebelum mereka bakar kita bakar mereka duluan. Sebelum mereka congkel kita congkel mereka duluan, saudara-saudara. Jangan biarkan mereka hidup. Tidak ada tempat bagi PKI di Indonesia, betul? Panglima TNI, kamu tahu, Jenderal Gatot kemarin kan ngomong bahwasanya ada 5.000 senjata yang dipesan oleh institusi di luar Polri, di luar TNI. Baru Jenderal Gatot ngomong begitu udah pada kepanasan semua, saudara-saudara. Akhirnya sekarang Jenderal Gatot habis. Jenderal Gatot lagi difitnah, lagi dipembusukan oleh media-media yang tidak suka terhadap Islam. Habis, udah jenderal pensiun dini aja. Kenapa? Yang namanya tentara pasti tidak rela dan tidak ridho apabila PKI bangkit di Indonesia, betul? Oleh karena itu PKI, musuh-musuh Islam, mereka takut hanya dua hijau, saudara-saudara. Yang pertama, hijau tentara. Yang kedua, hijau umat Islam. Oleh karena itu, selama Indonesia masih punya dua hijau ini, maka selama itu negara manapun, siapapun tidak akan bisa merebut dan mengalahkan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Saya tanya semua hadirin yang ada di sini, khususnya orang-orang Madura, siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap carok sama PKI? Siap bunuh PKI? Siap lawan PKI? Siap berdarah? Saudara-saudara, demi Allah, kita umat Islam, kita para santri, selama darah kita masih merah, selama tulang kita masih putih, maka selama itu kita akan meneteskan darah untuk melawan PKI sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lawan PKI, siap ganyang PKI. Kalau presiden lindungi PKI bagaimana? Kalau presiden lindungi PKI siap turunkan, siap turunkan, siap turunkan. Kalau pejabat-pejabat, kalau pemerintah, bahkan sampai institusi tertinggi yaitu presiden melindungi PKI atau memberikan celah bagi PKI untuk bangkit di Indonesia,
Maka demi Allah tidak ada kata lain, hanya ada satu kata, revolusi. Allahu Akbar. Kalau polisi jadi pelindung PKI, siap lawan. Siap lawan. Siap berhadapan dengan senjata polisi. Siap berhadapan dengan gas air mata. Kalau presiden lindungi PKI, siap turunkan. Siap turunkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemenangan buat umat Islam. Allah hancurkan PKI. Allah hancurkan anjing-anjing PKI. Allah hancurkan pelindung PKI. Allah hancurkan penjaga PKI. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, saudara-saudara, saya lagi bikin pondok pesantren. Saya bikin pondok pesantren nggak pakai proposal. Saya bikin pondok pesantren haram jada terima bantuan dari pejabat, saudara-saudara. Saya bikin pondok pesantren dari uang umat Islam. Udah jadi bangunan 3 tingkat, itu udah habis sekitar 400 juta, tinggal renovasi sedikit-sedikit. Walaupun lama, yang penting pakai duit halal. Kalau saya terima dana dari pejabat, nanti ceramahnya begini saya. Masya Allah, Jokowi orang baik. Ini polisi, Masya Allah, ya doakan panjang umur Pak polisi. Begitu nanti. Makanya saudara-saudara, banyak kiai-kiai itu, tapi tidak semua kiai, tapi ada yang sebagian. Oh banyak ya? Banyak! Imam Ghazali mengatakan, wahai para ulama, wahai para kiai, jangan kalian menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Kenapa? Kalau kalian menerima, walaupun kalian tahu itu halal, jangan kalian terima. Kalau kalian terima, kata Imam Ghazali, akan tertanam dalam hati kalian rasa simpati kepadanya, rasa sayang kepadanya, rasa perhatian kepadanya, sehingga kesolimannya kalian biarkan, maksiatnya kalian biarkan. Ustaz Kiai, itu pejabat gak beres, kenapa gak ditegur? Gak enak saya. Kemarin habis kasih Alphard saya, gak enak saya. Kemarin habis kasih Fortuner. Padahal kiai-kiai ini sering bawa kitabnya Imam Ghazali. Cuma kadang ngambil yang lembut-lembutnya aja dari Imam Ghazali. Yang begitu-begitu nggak mau diambil. Memang kalian pikir cuma kalian ngikut thariqah Imam Ghazali? Hah? Kita orang para habaib, khususnya thariqah Ba'alawi, madhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadziliyah. Makanya kita Imam Ghazali, kalian terima Imam Ghazali nggak bakal salah. Kalian terima, serba nggak enak, mau negor nggak enak, mau ini hati-hati, ntar diambil lagi Fortuner, ntar kalau maulid nggak dapat jatah ini, wah ntar nggak cair ini ratusan juta buat pondok. Nah makanya banyak itu ustaz-ustaz begitu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya saudara-saudara, saya sering bilang seperti itu. Habib Salim bin Jindan, bukan saya yang ngomong, bukan. Yang ngomong Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tahun 65 beliau sudah sampaikan. Habib Salim yang ngomong, kata beliau apa? NU dulu, Muhammadiyah dulu tidak sama dengan NU dan Muhammadiyah sekarang. Itu tahun 65 itu. Tahun 65 kata Habib Salim, NU dulu kalau NU menang, Islamnya menang. NU makmur, Islamnya makmur. NU jaya, Islamnya jaya. Muhammadiyah dulu
Kalau Muhammadiyah menang, Islamnya menang. Muhammadiyah jaya, Islamnya jaya. Muhammadiyah makmur, Islamnya makmur. Itu dulu kata Habib Salim. Berarti dulunya Habib Salim tahun 60-an sebelumnya. 50, 40, 30. NU sekarangnya beliau tahun 65. NU sekarang, kalau NU menang, NU-nya yang menang. Islamnya nggak ikut menang. Kalau NU makmur, NU-nya. Islamnya nggak ikut-ikutan makmur. Muhammadiyah sekarang, kalau Muhammadiyah menang, ya Muhammadiyah yang menang. Islamnya nggak ikut-ikutan menang. Kalau Muhammadiyah makmur, Muhammadiyahnya makmur. Islamnya nggak ikut-ikutan makmur. Sehingga cuma jadi cover saja Islam. Covernya saja Islam. Yang menang bukan Islam. Yang menang, kalau yang menang, mereka menang, ya mereka yang menang. Islam yang nggak ikut menang. Yang menang perutnya, pangkatnya, partainya, jabatannya, kekuasaan. Bukan berarti kiai nggak harus berpolitik. Harus kiai berpolitik, harus ustadz berpolitik, harus orang ahli agama masuk politik, harus saudara-saudara. Kenapa? Kalau kiai, ustadz, habib yang ngerti agama tidak masuk politik, maka politik akan dipegang oleh orang-orang yang kotor. Maka politik akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Tapi masuk ke dalam untuk membersihkan kotoran, bukan ikut-ikutan kotor. Betul? Ini Ustadz Kiai Habib masuk ke dalam ikut-ikutan kotor, ikut-ikutan koruptor, ikut-ikutan becak. Nah, ini yang saya bilang kiai-kiai bersorban ini. Yakni mereka berdiri untuk Thauban. Fu'adal Thauban, ya Rasulullah, hal ana min ahli baiti ya Rasul. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk bagian dari ahlul bait? Kata Rasul, ya, engkau termasuk ahlul bait selama engkau tidak berdiri di depan pintu surga. Al-Imam Ibn Munziri gal babus surga ay abwabus salatin. Pintu surga maksudnya yaitu pintu-pintu penguasa. Jadi kata Rasul, ya, selama engkau tidak berdiri di depan pintu penguasa, maka selama itu engkau termasuk ahlul bait. Jadi Ustadz Kiai kalau mau deketin pejabat nggak apa-apa, tapi untuk membenarkan itu pejabat, bukan malah ikut-ikutan pangsa kayak itu pejabat. Kembali, khairul ulama, khairul umara alladhi yasduru bi ijtihadil ulama, wa syarrul ulama alladhi yasduru bi ijtihadil umara. Sebaik-baiknya pejabat yang bersandar kepada pendapat para ulama. Sebaliknya, seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama adalah ulama yang bersandar kepada pendapat-pendapat para raja. Kan Nabi udah bilang, rusaknya rakyat gara-gara pejabat, rusaknya pejabat gara-gara siapa? Rusaknya pejabat gara-gara ulama. Di akhirat nanti pejabat yang bangsat sama ustadz yang bangsat, yang duluan dihisap, yang duluan ditanya, yang duluan masuk neraka. Ustadz yang bangsat duluan daripada pejabat yang bangsat, saudara-saudara. Kiai yang bangsat yang duluan masuk neraka daripada pejabat yang bangsat. Kenapa? Pejabat jadi bangsat mungkin dia nggak tahu mana halal mana haram. Kiai dia tahu mana halal mana haram. Dia tahu mana uang haram. Dia tahu riba haram. Dia tahu koruptor haram. Dia tahu dukung Ahok haram. Dia tahu ini haram, tapi tetap dia lakukan karena urusan perut, karena urusan partai. Sekarang kan macam-macam kiai. Ada kiai kuning, ada kiai hijau, ada kiai merah, ada kiai biru, ini kiai Golkar, ini kiai PDI, kiai PKB, kiai P3, kiai Gerindra, kiai apa lagi? PKS, kiai PBB, kiai Sibrewok, Nasdem, kiai PAN, kiai Hanura, kiai macam-macam sudah. Jadi gara-gara beda partai, gara-gara beda bendera, kiai sama kiainya berantem, ustadz sama ustadznya berantem,
Terus kita mau ngomong, ayo umat bersatu. Bagaimana umat mau bersatu? Ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, hanya gara-gara urusan partai, saudara-saudara. Tidak ada benar-benarnya. Saya nggak ada urusan, karena saya bukan orang partai, karena saya bukan orang politik, nggak ada urusan saya. Oh, Habib berani gini di zaman Jokowi aja. Jangankan Jokowi jadi presiden. Andaikan sekarang ini bukan Jokowi, andaikan sekarang ini Prabowo jadi presiden, terus Prabowo salah, tapi Allah akan saya salahkan, saudara-saudara. Kamu kira saya berani gara-gara Jokowi kurus? Terus Pak Prabowo saya takut? Hah? Saya bukan orang partai. Siapa yang salah-salah? Mau Jokowi kek? Andaikan Prabowo salah. Dan siap akan kita turunkan andaikan dia salah kalau jadi presiden sekarang ini. Oleh karena itu saudara-saudara, saya katakan saya bikin pondok haram jadah, bukan haram lagi, haram jadah, haram 7 turunan sampai saya mati. Saya haramkan pondok saya terima itu dana dari pejabat. Saya bikin pondok salaf, sunnah salafiyah, tajul alawiyin. Taj itu artinya mahkota, alawiyin artinya ba'alawi. Santri mukimin ada 70, kharijin ada 20. Jadi semua total sekitar 90 saja. Sebab baru 2 tahun saja. Salaf, nggak ada muadalahnya, nggak ada sekolah, dan semua santri gratis, nggak ada bayar. Selama saya makan, santri makan. Kecuali kalau saya nggak makan, nah baru sama-sama nggak makan. Saya makan tempe, ya santri makan tempe. Saya makan daging, ya mereka ikut makan daging. Apa yang saya makan, yang mereka makan. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya harapkan kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sebenarnya saya tidak mau. Saya paling nggak suka begini. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya nggak mau ngomong begini. Cuma orang sekarang kalau nggak diginiin, nggak bakal gini. Aliyadul ulya khairan min sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cuma orang sekarang kalau nggak diginiin, nggak bakal gini. Beb, saya sedekah nanti susah, Beb. Jangan kamu takut susah. Mau sedekah kamu takut susah. Beb, ntar aja nunggu kaya. Sedekah nggak nunggu kaya. Kamu tahu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Idrus, wali besar, kaya raya. Beliau kalau turun dari kuda itu naik karpet merah. Tiap hari ngasih makan ribuan orang. Beliau Habib Abdullah bin Idrus, setiap kedatangan tamu itu beliau hitung tamunya ini naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik 7 anak tangga, beliau potongkan 7 ekor kambing. Kalau tamunya naik 3 anak tangga, berarti 3 ekor kambing. Pernah kedatangan tamu, ini tamu takjub, ya Allah Habib, luar biasa Habib ini. Saya datang kemari naik 5 anak tangga, Habib potongkan 5 ekor kambing. Gak ada orang kayak Habib dermawannya. Kata Habib, salah kan. Ada yang lebih dermawan dari saya. Saya punya adik, Hussein, adik Idrus. Kamu cari dia lebih dermawan dari saya. Penasaran ini orang, kalau Habib Abdullah aja kayak gini, bagaimana adiknya? Bukan Habib Abdullah ini ya. Bukan Habib Abdullah ini. Kalau ini Habib Abdullah taat istri ini. Bukan takut, taat istri. Akhirnya saudara-saudara pergi dia cari Habib Hussein. Ntar nanti aja sambil selawat. Nanti orang-orang nggak ada dengerin ini. Al-Habib, akhirnya ini orang cari Habib Hussein. Udah ketemu sama Habib Hussein, kaget dia kok rumahnya kayak gubuk reot. Oh mungkin rumahnya aja kan. Udah akhirnya disediain apa? Disediain kopi setengah sama roti kering setengah. Dia bilang kok kopi cuma setengah, roti kering setengah. Katanya lebih dermawan. Kalau ini permulaan kali ini. Ntar ada lagi yang lebih besar. Ditunggu-tunggu gak keluar, udah cuma itu aja. Sampai pulang. Udah pulang pergi ke Habib Abdullah. Wah Habib kerjain saya.
Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya, lebih dermawan. Kok saya cuma disediain kopi setengah, sama roti kering setengah, Habib? Kata Habib, iya. Kamu tahu harta yang saya punya itu ada puluhan ribu pohon korma, puluhan ribu ekor kambing. Saya cuma potongkan beberapa saja untuk kamu. Dari 100% harta saya, dari 100% saya keluarkan cuma 2%. Sedangkan saya punya adik Husin, harta satu-satunya yang dia punya pada hari itu cuma kopi 1 cangkir, roti setengah, roti kering 1 biji. Setengah cangkir dia kasih untuk kamu, setengah cangkir untuk dia, anak dan istrinya. Roti kering 1, setengah dia kasih untuk kamu,